Selamat pagi Pak Tri dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Erlanias Putra Daeli dari Prodi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perencanaan Arsitektur Angkatan 2025 dengan NIM 430525650 dari kelas Gedung 1. Pada kesempatan kali ini, saya bakal jelasin tentang konsep dan penerapan water passing dalam proyek konstruksi. Jadi, di sini saya nggak cuma bahas pengertian, tapi juga sampai ke contoh perhitungan, biar lebih kebayang cara kerjanya di lapangan. Selanjutnya ada pengertian water passing. Water passing adalah salah satu metode dalam ilmu ukur tanah yang digunakan untuk mengetahui perbedaan tinggi atau elevasi antara satu titik dengan titik lainnya di permukaan tanah. Secara sederhana, water passing dipakai untuk menjawab pertanyaan, titik ini lebih tinggi atau lebih rendah dari titik itu, dan selisihnya berapa. Dalam praktiknya, water passing tidak hanya sekedar mengukur tinggi, tapi juga menjadi dasar untuk memahami bentuk permukaan tanah secara keseluruhan. Dalam water passing, ada beberapa istilah yang penting yang selalu digunakan, seperti backside, foresight, dan benchmark. Backside adalah pembacaan yang dilakukan ke titik acuan awal yang sudah diketahui elevasinya, sedangkan foresight adalah pembacaan ke titik yang ingin diketahui ketinggiannya. Benchmark sendiri adalah titik referensi yang digunakan sebagai dasar perhitungan. Biasanya sudah memiliki nilai elevasi yang pasti. Selanjutnya, slide ketiga, ada tujuan utama dari water passing. Tujuan utama dari water passing adalah untuk mengetahui perbedaan tinggi atau elevasi antara satu titik dengan titik lainnya secara akurat. Dengan kata lain, metode ini dipakai supaya kita bisa memahami kondisi permukaan tanah, apakah suatu area itu datar, naik, turun, atau memiliki kemiringan tertentu. Dalam dunia konstruksi, informasi tentang elevasi ini sangat penting, karena hampir semua perencanaan bergantung pada ketinggian yang tepat. Misalnya, saat ingin membangun jalan, kita harus tahu bagian mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah, supaya bisa menentukan kemiringan yang ideal. Kalau salah hitung, jalan bisa terlalu curam atau malah tergenang air. Dari semua itu, bisa disimpulkan bahwa tujuan water passing bukan cuma sekedar mengukur tinggi, tapi lebih ke memastikan bahwa semua pekerjaan yang berhubungan dengan ketinggian dilakukan dengan akurat, terkontrol, dan sesuai dengan perencanaan. Selanjutnya ada prinsip dasar. Prinsip dasar dari water passing itu sebenarnya sederhana. Alat water pass akan menghasilkan garis bidik yang horizontal. Dari situ, kita baca rambu ukur. Nah, yang penting di sini adalah selisih bacaan. Selisih antara bacaan belakang dan bacaan depan itu yang disebut beda tinggi. Kalau bacaan belakang lebih besar, berarti titik depan lebih tinggi. Kalau bacaan depan lebih besar, berarti titik depan lebih rendah. Jadi konsepnya bukan cuma baca angka, tapi ngerti hubungan antar titik. Slide selanjutnya yaitu yang pertama ada automatic level, adalah alat optik yang digunakan untuk menghasilkan garis bidik yang benar-benar horizontal sebagai acuan dalam pengukuran beda tinggi. Disebut automatic karena alat ini memiliki sistem kompensator di dalamnya yang berfungsi menyesuaikan posisi garis bidik secara otomatis agar tetap horizontal meskipun alat tidak dalam posisi sempurna. Yang kedua, rambu ukur. Rambu ukur adalah alat berbentuk batang panjang yang memiliki skala angka, biasanya dalam satuan meter, desimeter, dan sentimeter. Alat ini berfungsi sebagai media untuk membaca ketinggian suatu titik berdasarkan garis bidik dari automatic level. Yang ketiga, tripod. Tripod adalah alat penyangga berkaki tiga yang digunakan untuk menopang automatic level agar tetap stabil selama proses pengukuran. Walaupun terlihat sederhana, tripod memiliki peran yang sangat penting karena menentukan kestabilan alat utama. Lalu slide selanjutnya ada proses pengukuran. Langkah pertama itu menentukan benchmark atau BM. Ini titik acuan yang sudah diketahui elevasinya. Setelah itu, kita pasang alat water pass di tripod dan pastikan dalam kondisi rata. Kemudian kita ambil bacaan backside atau BS ke arah BM. Lalu ambil bacaan foresight atau FS ke titik yang mau dicari. Dari dua bacaan ini, kita bisa mulai hitung beda tinggi dan elevasi titik berikutnya. Di sini yang penting adalah urutan harus benar dan pembacaan harus teliti.
Selanjutnya, di sini saya punya contoh soal pengukuran profil memanjang. Diketahui elevasi awal tuh 100 meter, lalu ada backside dan foreside dari pengukuran di lapangan. Nah, di sini juga ada data hasil pengukuran di lapangan yang akan kita gunakan untuk menghitung elevasi tiap titik. Pertama, kita cari tinggi alatnya dulu, yaitu elevasi awal ditambah dengan backside. Lalu dikurangi foreside untuk dapat elevasi titik berikutnya. Setelah pindah alat, kita ulang lagi prosesnya. Cari HI, baru lalu kurangi foreside. Langkahnya sama sampai kita dapat elevasi titik terakhir. Nah, di sini kita udah dapat datanya. Dari hasil ini, kita bisa lihat elevasi tiap titik sudah diketahui. Kalau kita ubah ke grafik, terlihat bahwa elevasi terus naik dari benchmark ke turning point 3, artinya kondisi tanah cenderung menanjak. Jadi water passing ini penting banget karena menentukan ketinggian di lapangan. Kalau salah, bisa berdampak ke hasil konstruksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh perhitungan profil melintang. Pada soal ini, diketahui elevasi titik tengah atau center line sebesar 100 meter. Kemudian, dilakukan pengukuran ke arah kiri dan kanan dengan membaca rambu ukur di beberapa titik. Langkah pertama adalah menentukan tinggi alat atau height of instrument, yaitu elevasi titik tengah ditambah dengan bacaan pada titik tersebut. Dari perhitungan, diperoleh height of instrument sebesar 101,20 meter. Selanjutnya, untuk mencari elevasi masing-masing titik, digunakan rumus HI dikurangi dengan bacaan rambu. Dari hasil perhitungan, terlihat bahwa titik tengah memiliki elevasi paling tinggi, yaitu 100 meter. Sedangkan ke arah kiri dan kanan, elevasinya menurun. Hal ini menunjukkan bahwa permukaan tanah berbentuk cembung, yang biasanya digunakan pada perencanaan jalan agar air dapat mengalir ke sisi kiri maupun sisi kanan. Jadi, profil melintang ini membantu kita memahami kondisi permukaan tanah secara menyamping. Kesimpulannya, kalau saya tarik kesimpulan, semua yang udah saya bahas tadi, sebenarnya water passing ini kelihatannya sederhana, karena cuma mengukur beda tinggi. Tapi pas dipahami lebih mendalam, ternyata perannya cukup krusial di konstruksi. Karena dari sini kita bisa tahu kondisi tanah, apakah naik, turun, atau miring. Dan itu nantinya jadi dasar buat banyak hal, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan di lapangan. Terus dari segi konsep juga sebenarnya nggak rumit. Cuma pakai prinsip garis horizontal sama selisih antara backside dan foreside. Tapi yang bikin beda itu bukan di rumusnya, melainkan di cara kita ngelakuin pengukurannya. Soalnya di lapangan, hal kecil kayak alat yang nggak benar-benar rata atau rambu yang agak miring itu bisa langsung ngaruh ke hasil. Dan kalau kesalahan itu terjadi terus di beberapa titik, hasil akhirnya bisa jauh beda dari kondisi sebenarnya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih.